Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurdia Ayuningsih, Program Studi Marketing Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Tugas besar 1. Di sini terdapat 4 kata kunci. Yang pertama, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. 2. Berpikir positif dalam berkomunikasi. 3. Kepemimpinan yang berdisiplin dengan waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. 4. Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan potensi diri? Potensi diri ini adalah kemampuan, kekuatan, dan kecerdasan yang ada pada setiap individu, baik yang sikapnya sudah terwujud maupun belum terwujud secara optimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat yang sudah dibawa sejak lahir, dan dapat terus diasah melalui usaha dan kerja. Berikut adalah cara mengembangkan potensi diri. 1. Kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri sangat penting agar kamu dapat memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan kinerja kamu. Yang kedua, temukan minat. Cobalah cari tahu apa yang menjadi minatmu. Apakah keterampilan yang kamu miliki saat ini benar-benar bisa menunjang kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai? Atau apakah pekerjaanmu saat ini adalah pekerjaan yang kamu sukai? Seberapa cocok pekerjaan tersebut dengan minatmu? Yang ketiga, ketahui dan hentikanlah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk bisa membawa dampak yang negatif bagi pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebelum terlambat, cobalah untuk menyadari apa saja kebiasaan burukmu dan cobalah menghilangkan pelan-pelan. Yang keempat adalah terus belajar. Dengan terus belajar, kamu akan tahu bahwa potensi diri apa saja yang bisa dikembangkan. Kamu juga dapat meningkatkan skill sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Yang kelima adalah temukan mentor. Agar kamu semakin semangat dan tahu bagaimana melakukan pengembangan diri dengan benar, cobalah temukan mentor. Mentor ini bisa atasanmu atau juga temanmu. Yang keenam, cobalah memulai hal baru. Jangan mudah merasa puas dengan keterampilan yang kamu miliki sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, bisa saja skill yang kamu miliki sekarang sudah tidak sesuai lagi di kemudian hari. Yang ketujuh, tidak takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari resiko pengembangan diri karena diri kita sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Manfaat dari mengembangkan potensi diri adalah meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepuasan diri, menambah wawasan, meningkatkan kinerja kerja, memperluas jaringan relasi. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan dengan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat bekerja, di pasar, maupun dalam masyarakat, dimanapun mereka berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir positif? Secara umum, berpikir positif diartikan sebagai aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi semangat, tekad maupun keyakinan diri, memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarah dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi positif? Komunikasi positif adalah komunikasi yang mendorong seseorang secara optimal, baik secara fisik maupun psikis, yang memiliki ciri-ciri empatik, responsif, mengandung pesan positif, terbuka dan terpercaya. Mendengarkan secara aktif, mendorong optimisme yang profesional dan tidak menghakimi.
Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam diri seseorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seseorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Manfaat disiplin waktu yang pertama adalah membuatmu bisa menguasai pikiranmu sendiri. Kamu tahu jelas kemana harus mencapai tujuanmu dan kapan waktunya. Kamu dapat membuat visi untuk diri sendiri dengan aturanmu sendiri. Kamu tidak lagi berada di bawah tekanan untuk mengikuti perintah siapapun. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskan kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah menjadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Fungsi dari kearifan lokal bagi masyarakat yang pertama, konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. 2. Menjadi petuah kepercayaan dan pantangan. Ketiga, menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Bagaimana cara menjaga kearifan lokal? Pada dasarnya, untuk menjaga eksistensi kearifan lokal tersebut, yaitu dengan selalu menyelenggarakan kegiatan tersebut setiap bulan atau setiap tahun. Yang diharapkan, para partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut sangat tinggi, serta selalu mengajak keluarganya, khususnya untuk anak-anak, untuk selalu mengikuti kegiatan tersebut. Berikut adalah 4 kata kunci yang sudah saya jelaskan dalam tugas besar 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.